Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin wal hadirat, pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah ada tujuannya. Maka mukmin yang cerdas tahu tujuan dari ibadah yang dia lakukan. Puasa di bulan Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita juga ada tujuan dan targetnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita memperoleh takwa. Takwa adalah sebuah sifat, jika melekat pada seseorang maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebuah sifat, jika melekat pada seseorang dia akan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan dari puasa kita agar terbina sifat takwa ini di hati kita, sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seseorang yang berpuasa bukan karena takwa, maka ketika dia masuk dalam rumah, dia kunci pintu rumah, dia masuk dalam kamar, dia kunci kamar, dia merasa tidak ada yang melihat dia, di waktu itu dia akan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasanya dan yang membatalkan pahala puasanya. Namun berbeda dengan tujuan yang sebenarnya daripada puasa, yaitu untuk mewujudkan takwa. Orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti inilah yang akan selamat. Selamat dari godaan syaitan, selamat dari bisikan hawa nafsunya. Ada sebuah kisah di Damaskus, seorang pemuda yang menjual kain. Maka dia berjalan-jalan, berputar-putar kota Damaskus untuk menjual barang dagangannya berupa kain. Di sudut kota, di sebuah tempat yang agak sepi, datang seorang ibu, seorang yang jutawan dan juga rupawan. Dia mendekati sang anak muda. "Wahai anak muda, bagus-bagus sekali barang daganganmu, kain-kainmu bagus sekali. Bisa atau tidak engkau masuk ke dalam rumah saya? Saya biar leluasa memilih kain-kain bersamamu." Maka begitu sang anak muda masuk ke dalam rumah sang ibu, oleh sang ibu dikuncinya rumahnya, dikunci jendela-jendela yang ada di rumahnya. Ternyata sang ibu hanya sendirian bersama sang anak muda. Di waktu itu sang anak muda mengatakan, "Wahai ibu, ada apa? Apa perihal engkau mengunci pintu, mengunci jendela?" Sang ibu mengatakan, "Wahai anak muda, engkau tahu apa maksud dan tujuanku." Maka sang anak muda segera ingin berontak, dan di waktu itu sang ibu mengatakan, "Wahai anak muda, jangan engkau berontak. Kalau engkau berontak, maka aku akan berteriak dan aku akan mengatakan engkau adalah pencuri, pasti engkau akan ditangkap. Penuhi hajatku atau aku akan berteriak untuk mengatakan engkau adalah pencuri dan penjahat." Maka sang anak muda dalam kondisi dilema. Dia penuhi seruan sang ibu, zina, ini adalah sebuah dosa besar. Tapi kalau seandainya dia tidak penuhi seruan sang ibu, mungkin dia akan ditangkap, akan dipukuli, dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada sang anak muda. Maka sang anak muda mengatakan, "Wahai ibu, izinkan saya ke kamar mandi untuk siap-siap, untuk bersiap-siap terlebih dahulu." Sang anak muda masuk ke dalam kamar mandi, dipersilahkan oleh sang ibu. Keluar dari kamar mandi, sang ibu terperanjat melihat anak muda ini warna kulitnya sudah berubah. Di wajahnya sudah bertempel-tempel warna coklat, dan sang ibu tidak tahu apa ini sebenarnya. Kecuali ketika jarak sudah sangat dekat, barulah dia tahu dari aroma yang sangat busuk dari sang anak muda. Di waktu itu sang ibu itu sangat marah dan mengatakan, wahai anak muda, keluar kamu. Kamu orang gila, kamu orang gila." Maka keluarlah sang anak muda ini, keluar dari rumahnya. Orang-orang pun ikut mengatakan, orang gila, orang gila, orang gila. Apa yang dilakukan oleh sang anak muda? Sang anak muda demi menjaga agamanya, dia rela melumuri tubuhnya dengan kotoran dan najis.
Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha sang hamba. Pulang sang anak muda sampai ke rumah, dia mandi, terjadilah sebuah keajaiban. Begitu dia bersihkan kotoran tersebut, keluar semerbak dari tubuhnya aroma wangi yang tidak pernah berpisah dari dirinya hingga dia meninggal dunia. Dan dia pun digelar dengan Al-Miski, seorang laki-laki yang senantiasa beraroma kasturi, aroma misik. Kuburannya terdapat di Damaskus dan banyak diziarahi oleh orang. Sidang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang Allah kehendaki dari puasa kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi Allah menghendaki dari kita agar kita mewarisi sifat takwa, yang mana dengan sifat tersebut bisa menjadi bekalan bagi kita hingga kita melalui hari-hari setelah Ramadan, hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, atau sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dalam hadis membaca orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi mata tidak dia jaga, telinga tidak dia jaga, mulut pun tidak dia jaga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang seperti ini tidak hajat Allah. Allah tidak perlu kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Kenapa? Karena puasanya sia-sia, hanya sekadar menjadi rutin meninggalkan makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan kepada kita dalam masa madrasah Ramadan ini, pendidikan yang luar biasa, bukan hanya dalam waktu yang singkat tapi 30 hari. Maka sekiranya seorang yang beriman terus berusaha mendapatkan sifat takwa ini, maka insya-Allah akan berkekalan dalam dirinya sehingga dia akan menjadi orang yang bertakwa hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.